Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Kali ini saya akan kembali membacakan cerita dari Mas Tio Seta yang berjudul Wewe Gombel Itu Adalah Ibuku. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sudah cukup lama aku di sini sementara malam semakin larut. Entah apa yang sedang terjadi. Yang ku tahu saat ini, aku berada di tempat yang menyerupai hutan bambu yang bercampur dengan semak-semak yang tinggi. Aji! Teriak suara yang mendekat ke tempat ini. Aku tahu, itu adalah suara warga desa. Tapi sudahlah, aku tidak peduli. Tempat ini sangat nyaman, sungguh sangat nyaman. Walaupun sebenarnya tak jauh di belakangku berdiri sosok makhluk berwujud perempuan besar bermata merah yang terus menatapku dengan senyumannya yang mengerikan. Aji, kalau kamu mendengar jawab kami, ucap warga desa. Suara panci, kentongan, dan benda yang membuat suara bising semakin menggangguku. Sampai suatu ketika sepertinya salah satu dari warga desa melihatku. Dan ibu ada bersama orang itu di sana. Aku sangat benci situasi ini. Aku ingin berada di sini dibanding harus hidup bersama mereka yang mengaku sebagai ibu atau bapakku. Pergi! Teriakku pada mereka. Sudah Nak Aji, kemari. Kami akan melindungimu dari makhluk itu. Makhluk ini tidak berbuat apapun kepadaku. Dia hanya menemaniku sepanjang malam tanpa berbuat apapun. Tidak seperti dia yang ada di kerumunan itu yang mengaku sebagai ibu. Luka di punggungku ini adalah hasil perbuatannya. Aku tidak akan lupa saat air mendidih disiramkan ke punggungku hanya karena ia kesal setelah pertengkaran dengan bapak, dan beberapa pukulan mendarat di wajah ibu. Aku masih bingung, mengapa aku yang menjadi pelampiasan kekesalannya. Apa salahku? Bahkan luka ini masih terasa sakit setiap aku mengingat wajah ibu saat air mendidih itu mengelupas kulitku sedikit demi sedikit. Sini Aji, pulang sama ibu, ayo, ucap ibu dengan air mata yang menetes di pipinya. Aku yakin air mata itu muncul hanya karena ada warga yang melihatnya. Sama seperti tingkah laku ibu yang sangat baik setiap ada tamu yang berkunjung atau saat kami berpapasan dengan tetangga. Lebih dari itu, sosoknya hanyalah mimpi buruk untukku. Pergi, aku mau di sini, ucapku dengan lantang. Namun tiba-tiba seseorang menggenggam tanganku dan menarikku. Aku kenal telapak tangan itu. Itu adalah telapak tangan yang sempat membuat wajahku membiru hanya karena hasil angka togel yang ia pasang tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Lepaskan, aku tidak mau kembali, ucapku melawan. Kamu kenapa? Setan itu merasukimu, ucap seorang yang mengaku sebagai bapakku itu. Merasuki? Setan itu? Mungkin maksudnya setan yang merasuki kalian, atau malah mungkin kalian sendirilah setan itu. Yang setan itu kalian. Aku ingin berada di sini. Bahkan walaupun harus mati di sini pun itu bukan masalah, jawabku. Entah bagaimana kata-kata itu bisa muncul dari mulut seorang anak SD sepertiku. Mungkin karena semua hal berat yang aku alami saat ini membuat ingin segera mengakhiri penderitaan ini.
Anak kurang ajar! Teriak bapak yang segera melayangkan pukulan ke wajahku hingga tubuhku terkulai di tanah. Pak, jangan hilaf pak, kasihan Aji, ucap salah seorang warga. Namun sepertinya bapak tidak menghiraukan ucapan mereka. Udah, seret aja ke rumah, perintahnya pada salah seorang pemuda desa yang menjadi kaki tangan bapak. Aku menangis sejadi-jadinya saat aku terpaksa meninggalkan tempat yang bagiku sangat nyaman ini. Dari jauh aku melihat sosok yang sedari tadi diam di belakangku kini memandang orang-orang ini dengan wajah penuh amarah. Di tengah tangisanku, tiba-tiba pemuda yang menyeretku pulang tiba-tiba terhenti. Tubuhnya bergetar seperti ketakutan melihat sesuatu. Mas, itu apa? Tanya pemuda itu kepada warga lain dengan tubuhnya yang gemetar. Tak lama setelahnya, kaki pemuda itu terseret jauh ke dalam hutan yang entah akan berujung kemana. Tak cukup sampai di situ. Tiba-tiba kedua tangan bapak tertarik sendiri ke arah berlawanan dengan sekuat tenaga. Tak ada yang mempercayai kejadian itu bila tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tolong, tolong! Teriak bapak yang mulai merasa kesakitan. Semua orang berusaha memegangi tangan bapak namun tidak ada artinya. Hingga akhirnya kulit lengan bapak terkelupas tak mampu menahan sesuatu yang menarik tangannya sebelum akhirnya kedua tangannya berpisah dari tubuhnya. Darah bermuncratan ke tubuh warga desa yang mencoba menolong bapak. Seluruh warga menjadi panik, karena kali ini adalah giliran ibu. Tubuhnya yang kurus itu melayang sambil memegangi lehernya seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Kakinya berusaha meronta-ronta namun semua itu tak ada artinya. Seorang yang dianggap sebagai orang pintar di desa itu pun maju dan membacakan doa-doa. Seketika ibu terjatuh dan mendapatkan nafasnya kembali. Tapi entah mengapa aku merasa kecewa. Apakah aku menginginkan kematian ibu? Semua belum berakhir. Sebuah kekuatan besar menyerang sesepuh desa itu hingga membuatnya memuntahkan darah berwarna hitam dari mulutnya. Saat itu juga warga berlari meninggalkan tempat ini berusaha menyelamatkan diri. Kini hanya tersisa ibu yang meronta-ronta meminta pertolongan. Namun setan itu tidak peduli. Ia menampakkan wujudnya dan mencabik-cabik tubuh ibu dengan tangannya yang dipenuhi dengan kuku yang panjang dan menggerogoti tubuh ibu dengan giginya yang sekarang berlumuran darah. Mengerikan. Apakah semua ini karena perbuatanku? Tapi ya sudahlah, aku tidak peduli. Kini aku kembali sendiri di antara rimbunnya pohon bambu, meletakkan kepalaku di tanah dan kembali menutup mata. Aku merasakan keberadaan makhluk itu yang kembali ke tempatnya tak jauh dari tempat aku berada. Sepertinya ia terus mengawasiku dari sana. Dari wujudnya, aku bisa menebak. Dia adalah makhluk yang sering diceritakan warga desa dengan nama Wewe Gombel. Bedanya menurutku, ia tidak semengerikan yang warga desa ceritakan kepada anak-anak sepertiku. Apalagi setelah ia menyelamatkanku dari mereka yang menyakitiku. Namun kira-kira apa dia keberatan kalau sejak sekarang aku memanggilnya dengan sebutan Mak Wewe? Sebuah gitar kecil usang kumainkan di pinggir jalan berharap ada sedikit uang logam yang jatuh ke gelas plastik bekas minuman yang kuletakkan di hadapanku. Terima kasih Bu, ucapku saat beberapa recehan bekas kembalian berbelanja di toko dekat tempatku mengamen jatuh di gelas itu. Dari jauh seorang anak kecil seumuranku datang menghampiriku dengan membawa kecrekan yang ia buat sendiri menggunakan tutup botol. Dia adalah Agus, anak kecil yang juga mengamen di sekitaran sini sama sepertiku. Dapat berapa Ji? Tanyanya. Nih, segini, ucapku sambil menunjukkan beberapa keping uang yang cukup untuk membeli sebungkus nasi dengan lauk gorengan. Kamu dapat berapa? Sebenarnya lumayan, tapi tadi ada Bang Bagor datang, diambil duluan jadinya, jawab Agus. Ya sudah, nanti makan bareng aku aja. Cukup kok ini, jawabku pada Agus. Ya beginilah nasib hidup di jalanan. Kadang rajin mencari uang pun tidak cukup. Kami harus mencari cara agar uang kami tidak diambil oleh mereka yang mengaku penguasa daerah sini. Bude, kayak biasa, tapi gorengannya 2, dapat gak?
Tanyaku pada ibu pemilik warung nasi tempat aku biasa menukarkan recehanku. Udah, ambil aja sendiri, itu piringnya, ucap ibu itu. Makasih ya Bude, nanti aku makan di belakang aja biar pembeli yang lain gak pada kabur, ucapku kepada ibu itu. Aku mengambil nasi yang cukup banyak dan menambahkan orek tempe kesukaanku. Setelahnya aku membawa ke belakang dan menemui Agus di sana. Ini, gorengannya satu-satu ya, ucapku pada Agus. Wajah Agus terlihat berbinar. Sepertinya ia belum makan apa-apa sejak tadi pagi. Kami mencuci tangan seadanya dan segera melahap makanan yang terlihat mewah itu. Sampai kapan ya kita hidup sengsara begini? Buat makan aja susah. Ditambah kita masih harus berurusan sama preman pasar kayak Bang Bagor, keluh Agus kepadaku. Aku tidak heran dengan ucapannya. Luka di pelipisnya menandakan Bang Bagor tidak hanya mengambil uang Agus tapi juga menyakitinya. Bersyukur Gus, coba kamu hitung jumlah tangan yang memukulmu dan tangan yang meletakkan recehan di topimu itu. Mana yang lebih banyak? Ucapku sambil melanjutkan meraup nasi dengan tanganku dan menyuapkannya ke mulutku. Mendengar ucapanku, Agus menatapku dan segera kembali menggigit gorengannya. Kamu hebat Ji, selalu bisa memandang segala hal dari sisi baik, ucapnya sambil melanjutkan makannya. Di sela perbincangan kami, Bu D keluar menghampiri kami dan mengantarkan 2 gelas teh hangat. Kamu gak bilang ada teman kamu, ambil nasi sendiri juga gak apa-apa kok, ucap Bu D. Gak usah repot-repot Bu D, ini aja udah terima kasih banget. Biasanya kalau di warung lain kita malah diusir, jawab Agus. Ya kalau bukan temannya Aji, biasanya Bu D juga hati-hati. Soalnya Bu D juga pernah kehilangan uang, jelas Bu D. Oh alah, tenang Bu D. Kalau ada kejadian kayak gitu bilang aja sama saya. Kalau bisa pasti Agus bantu, ucap Agus yang bisa langsung akrab dengan Bu D pemilik warung nasi. Sudah, gak usah dipikirin, makan yang kenyang. Nih, uangmu Bu D kembalikan. Tadi ada pelanggan warung yang maksa bayarin, ucap Bu D. Yang benar Bu D, ucapku dengan sumringah. Orangnya masih di dalam Bu D, mau bilang terima kasih. Bu D menggeleng. Dia sudah pulang, nanti Bu D sampein kalau dia datang lagi, jawab Bu D yang segera meninggalkan kami. Mungkin hidupku masih jauh dari layak, tapi setidaknya masih ada beberapa hal kecil yang mampu membuat aku tersenyum. Pagi ini seperti biasa aku bersiap untuk mencari recehan dari belas kasih orang yang melewati komplek pertokoan. Namun dari jauh aku melihat Bang Bagor sudah menunggu di warung rokok tak jauh dari tempat yang aku tuju. Aku memilih untuk pergi menjauh. Apalagi setelah melihat Bang Bagor tidak sendiri. Dia mengumpulkan preman lainnya seolah merencanakan sesuatu. Hari ini aku cukup sial. Uangku tidak cukup untuk membeli makanan. Beruntung ada sisa makanan di bangku taman kota yang ditinggalkan oleh orang. Setidaknya ini cukup membuat perutku bersabar. Menjelang malam aku mendengar suara langkah kaki berlari ke arahku. Ji, warung Bu D Ji, teriak Agus yang berlari terengah-engah ke arahku. Aku yang tengah beristirahat di pinggir jalan segera berdiri menghampiri Agus. Gus, kenapa? Kok buru-buru begitu? Tanyaku. Warung Bu D dihancurin sama Bang Bagor, gak tahu dia ngamuk kenapa, ucap Agus. Dengan segera aku berlari menuju warung Bu D, dan benar ucapan Agus. Bang Bagor dan teman-temannya sedang kesetanan menghancurkan warung yang menjadi tempat terakhirku untuk datang seandainya tidak mendapatkan makanan. Ini akibatnya kalau kamu tidak menurut, teriak Bang Bagor. Jangan Mas, ini tanah keluarga, tidak mungkin saya jual, ucap Bu D yang terlihat memohon kepada Bang Bagor. Lagi pula kuburan suami saya juga ada di belakang. Rupanya Bang Bagor disuruh oleh beberapa orang berdasi yang sudah berkali-kali ingin merebut tanah yang Bu D gunakan untuk warung itu. Aku pun tahu, ini baru permulaan. Beberapa anak buah Bang Bagor mulai berdatangan dengan membawakan sebuah dirijen yang aku duga berisikan bensin untuk membakar warung Bu D. Bang, udah Bang, jangan Bang, teriakku berusaha menghalanginya untuk menyulut api ke warung Bu D. Namun aku hanya anak kecil.
Yang terjadi malah pukulan darinya melayang bertubi-tubi ke tubuhku hingga aku tidak berdaya. Agus mencoba membantuku, namun hal yang sama juga terjadi kepada Agus. "Kalian ini cuman anjing jalanan, gak usah ikut campur," ucap Bang Bagor sambil meludahi kami. Aku terus mencoba untuk berdiri. Tak ada warga di sekitar yang berani mengusik gerombolan preman itu. Dan ketika aku menoleh, kobaran api sudah mulai menyala di warung Bude. Bude pun menangis sejadi-jadinya. Aku menyeret tubuhku ke arahnya dan mencoba menghibur dan melakukan apa yang aku bisa. "Bapak," ucapnya dengan air mata yang menetes. Ia menatap warungnya yang menjadi tempat tinggalnya bersama suaminya sejak mereka menikah. Saat kehilangan warung itu sudah tak ada lagi yang berarti baginya. Tetesan air mata yang tak henti-hentinya membasahi tanah di sekitaran tempat itu. "Aji, maafin Bude kalau ada salah." Bude yang kehilangan akal sehat tiba-tiba berlari masuk ke kobaran api itu. "Bude, jangan Bude!" teriakku. Sayangnya aku hanya berteriak tanpa punya nyali untuk mengejarnya ke dalam kobaran api itu. Yang aku lihat setelahnya hanya Bude yang menangis dalam warung sambil memeluk foto almarhum suaminya saat api mulai mengelilinginya. Kobaran api yang menyala dengan buas itu membakar satu-satunya orang yang masih menyayangiku, bersama sebuah warung nasi kecil yang sangat berarti bagiku. Bang Bagor sama sekali tidak menyangka akan adanya kejadian itu. "Bang, gimana bang? Kita bisa dituduh ngebunuh orang," ucap anak buah Bang Bagor. "Ah, brengsek, kenapa bisa jadi begini?" Terlihat Bang Bagor mulai merasa kesal. "Biarin aja, kita minta bos buat urusin masalah polisi." Mendengar ucapan Bang Bagor, anak buahnya mulai merasa tenang. Namun perbuatannya membuat aku tidak bisa memaafkan apa yang sudah ia lakukan. Air mataku menetes begitu deras. Aku mengambil sebuah pisau yang tercecer dari peralatan warung Bude dan berlari secepat mungkin, hingga aku menghujamkannya ke tubuh Bang Bagor. Sayangnya dengan tenagaku, tusukannya tidak dalam dan Bang Bagor masih bisa menahanku. "Bocah sialan!" ucapnya dan aku membalasnya dengan meludahi wajahnya. Aku tahu ini akan membuatnya sangat marah, tapi setidaknya aku puas melampiaskan emosiku. Pukulan demi pukulan dihantamkan olehnya bersama anak buahnya. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhku. Bahkan beberapa suara tulang patah juga terdengar dari rusukku. Sayangnya ternyata dengan itu saja mereka masih belum puas. Bang Bagor kemudian mengambil pisau yang tadi aku bawa seolah bersiap menikamku. "Bang, jangan bang. Kalau bocah itu mati, urusan sama polisi bisa tambah panjang." "Gua gak peduli. Nanti mayatnya bocah kita bakar bareng ibu-ibu sialan itu," ucap Bang Bagor. Kali ini aku benar-benar ketakutan. Tajamnya pisau itu mulai menggores pipiku. "Gua gak bakal puas sebelum nyongkel kedua mata lu," ucap Bang Bagor yang sudah sangat kesal dengan perbuatanku. Aku sontak menangis ketika pisau itu sudah bergeser dari pipi ke mataku. Tak dapat kubayangkan rasa sakit apa yang akan terjadi bila benda itu berhasil mengeluarkan bola mataku dari tempatnya. Tapi tiba-tiba, aku merasakan ada hawa aneh di sekitaranku. Saat itu juga tangan Bang Bagor terhenti. Dia menjatuhkanku kembali ke tanah. Tingkah laku Bang Bagor terlihat aneh. Dia memandangi pisau itu dengan wajah yang ketakutan. Sepertinya ia mencoba berbicara namun tak mampu mengendalikan tubuhnya. "Bang, kenapa bang?" ucap salah satu anak buahnya itu. Namun bukan jawaban yang ia terima, melainkan sebuah pisau yang tepat menusuk jantung anak buahnya itu. "Bang, lu kenapa bang? Mati dia bang," ucap anak buah yang mencoba menahan diri untuk mendekat. Mata Bang Bagor melotot dengan aneh sebelum akhirnya ia mengarahkan pisau itu ke lehernya dan membuat darah segar mengalir dari sayatan itu. Agus memandang ketakutan ke arah belakangku seperti melihat sosok yang mengerikan. Aku menoleh. Itu adalah sosok yang aku kenal dulu. "Mak Wewe?" tanyaku. Makhluk itu tidak menjawab, tapi aku tahu semua ini adalah ulahnya. Wajahnya kali ini sangat menyeramkan dengan mata yang penuh dengan amarah. Sepertinya ia tidak puas dengan kematian Bang Bagor. Satu persatu tubuh anak buah Bang Bagor terseret masuk ke dalam kobaran api yang mereka buat sendiri.
Sementara warga yang melihat merasa ketakutan dan tidak sedikit yang melarikan diri. Suara teriakan histeris dari dalam warung yang terbakar menjadikan suasana malam itu semakin mencekam. Aku menoleh kepada Agus. Kali ini ia menatapku dengan tatapan ketakutan. "Gus," panggilku. Namun ia malah menjauh, seperti sedang ketakutan seolah melihat seorang monster. Jangan kesini," ucap Agus yang segera berlari secepat mungkin meninggalkanku. Saat ini aku sendirian di hadapan kobaran api yang membakar warung Bude bersama mayat-mayat preman-preman yang bergelimpangan. Hujan mulai menetes mengguyur kobaran api di hadapanku yang sudah terlanjur membunuh beberapa manusia. Aku duduk dengan tatapan kosong meratapi apa yang terjadi, sementara Mak Wewe tak menghilang dari hadapanku seolah kini ia memutuskan untuk berada terus di sekitaranku. Suara sirine mobil polisi terdengar mendekat ke tempat ini. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang aku ingat hanya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mulai dari kantor polisi, penjara, dan hingga kini aku berada di sebuah tempat yang disebut sebagai panti asuhan. Menurut mereka inilah tempat yang pantas untukku. Walau sebenarnya aku sudah melihat gelagat beberapa orang yang sudah berniat jahat kepadaku. Tetapi bukan itu yang aku takutkan. Yang kutakutkan adalah sosok Mak Wewe yang sering muncul di sekitaranku. Entah apa yang akan terjadi nanti setelah ini. Apa yang kira-kira akan dilakukan Mak Wewe dengan orang-orang di sekitaranku nanti. Mungkin aku akan lebih memilih untuk lebih banyak menyendiri di tempat ini. Di hari pertama aku tinggal di tempat ini sudah ada beberapa anak yang tak henti-hentinya menangis setelah dikencingi oleh anak panti asuhan yang lebih senior. Beberapa anak perempuan juga ada di sini. Mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun saat siang kami berada di tempat yang sama. Wajah mereka menunjukkan rasa trauma atas suatu kejadian yang entah apa penyebabnya. Yang pasti aku merasa tempat ini tak jauh lebih aman daripada di jalanan. Satu lagi yang membuat aku merasa aneh. Dari jendela kaca ruangan kantor terlihat seorang bapak tua menatap ke arahku, namun tatapan itu bukan tatapan biasa. Sepertinya bapak tua itu sedang menatap sesuatu yang berada di belakangku. Dia menatap ke Mak Wewe.